Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Pagi smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Salam sehat untuk Anda semuanya, salam dahsyat. Dan pagi hari ini Anda tengah menyimak Smart Business Talk ya, yang memasuki masa new normal, masa di mana banyak orang yang ceritanya mungkin berbagi gitu ya, nulis di sosial media dan sebagainya. Kayaknya ini udah akhir dari segalanya dan kayaknya aku gagal deh ya. Bisnis yang dibangun gagal, karir yang dibangun juga gagal gitu. Kenapa ada banyak orang yang gagal? Barangkali belum belajar banyak dari orang-orang yang sukses. Jadi pagi hari ini Smart Listener, supaya kita belajar dari kegagalan dan kemudian bangkit melakukan sesuatu di new normal. Anggap aja ini di reset, di reboot semuanya gitu ya. Mulai lagi dari awal begitu ya, mulai dari visi misinya dalam berbisnis, berkarir dan sebagainya. 7 resep sukses anti gagal. Saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi. Pagi yang dahsyat. Luar biasa pagi hari ini ya. Kita jarak jauh aja patung ini menggunakan batik lengkap. So itu menggambarkan apa, semangatnya tuh memang nggak main-main gitu ya, energinya dari jauh aja tuh ngalir gitu. Bener kan Pak Gung? Yes, always harus semangat atau semangat banget. Dahsyat atau mbahnya dahsyat. Oke, dahsyat atau mbahnya dahsyat. Oke, pagi ini kita mau mengajak Smart Listener dan juga sahabat Sonora membahas 7 resep sukses anti gagal. Patung akan banyak nih pada saat pandemi kemarin ya, yang merasa bahwa aduh ini udah akhir dari segalanya dan aku gagal gitu ya. Lalu sekarang memasuki masa new normal. Nah, sebelum kita buka satu persatu 7 resep anti gagal ini, sebenarnya kalau menurut Patung nih, ini kan tadi subjektivitas saya aja gitu. Orang yang gagal itu ya karena belum belajar dari orang yang sukses, sederhananya gitu. Tapi Patung melihat apa yang paling dominan yang membuat orang tuh gagal? Tidak bangkit lagi. Nggak bangkit lagi, bener juga ya. Jatuh ya udah gitu. Jadi selama Anda masih bangkit lagi, sebetulnya Anda belum gagal. Jadi kelemahannya orang misalnya ya, pada waktu mulai bisnis gitu, kemudian dia tidak berhasil atau istilahnya dianggap katanya gagal tadi ya, baru sekali terus kemudian aku tidak berbakat bisnis, ya tidak bakalan bisa bisnis. Salah satu resep sukses yang anti gagal itu persis seperti anak kecil kita, yang dimana Anda punya anak atau kita pernah jadi anak-anak. Kalau kita waktu pertama kali belajar jalan, apakah kita bisa langsung jalan? Enggak. Betul, persis kata-katanya Mbak Ola tadi. Jadi kita tergantung bergaul dengan siapa. Saya dulu pada waktu tur ke India, ternyata di India ada kisah yang berdasarkan sejarah dulu ya, di tahun berapa pernah ditemukan anak-anak yang hidupnya dengan serigala. Yang tidak bisa jalan, bisanya lari seperti serigala. Makanya saya berkata-kata dan bercerita kepada teman-teman banyak orang, hati-hati bergaul dengan siapa jadi loh. Bergaul dengan tukang minyak wangi, Anda kecipratan wangi. Bergaul dengan orang yang tukang jualan dengki, Anda ikut hatinya penuh dengki. Tapi ketika Anda bergaul dengan orang yang semangat, Anda ikut semangat. Anda bergaul dengan orang-orang yang jagoan bisnis, Anda ikut punya wawasan bisnis juga. Nah itu betul untuk di awal. Tapi di praktek di awalnya, kalau Anda baru mulai, terus kemudian Anda punya keyakinan, begitu jalan, jatuh. Misalnya orang jalan terus jalan kaki, bergaul dengan manusia yang lain masih bayi, diajari jalan. Oh jalan gini, begitu jalan jatuh, jalan jatuh. Kita sebagai orang tua atau orang tua kita ngomong gimana? Bangun lagi, bangun lagi. Ayo. Pertanyaannya sederhana, kapan orang tua kita berhenti ngomong, ayo bangun lagi? Wah sudah nggak usah bangun gitu kan, nggak ada ya? Nggak ada, mesti akan ngomong terus sampai kita apa? Bangun. Sampai kita bangun, sampai kita bisa jalan lah. Sampai kita jalan, itu resep ajaib.
Jadi ketika Anda belajar bisnis atau belajar apapun, dan Anda tidak berhasil, terus kemudian Anda bilang, ayo lagi, ayo lagi, sampai bisa, ya akhirnya bisa. Semalam saya talk show dengan Pak Hermanto Tanoko, terus kemudian partner saya bisnis, dia tanya, Pak Tung, challenge apa, pengalaman apa di dalam kehidupannya Pak Tung yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia? Saya bilang, itu sudah tutup 19 perusahaan, termasuk jual tutup dan jual perusahaan. Nah, apa yang dipelajarin dari situ? Ya ternyata itu tadi. Kalau saya ditanya film favoritnya apa? Ya ada salah satu dari 3 film adalah filmnya Bruce Lee yang film seri. 50 seri itu tuh. Saya nonton Bruce Lee 50 seri di Netflix. Nah itu ternyata Bruce Lee itu tidak pernah takut kalah. Jadi dia hobinya nantangin orang itu bukan kepengin menang dari orangnya, enggak. Dia kepengin belajar. Atau bangun lagi, hari ini gebukin, besok tantang lagi, besok naik. Bukan dia sombong dalam arti orang yang sering kali, ya kok wajahnya sombong, itu enggak. Dia tuh nantangin orang itu sampai timbul rasa respect. Lawannya rasa respect, dia juga respect. Always respect sama lawannya. Untuk apa? Untuk supaya dia belajar. Wah, ini ada jagoan di Thailand, wah jagoan Muay Thai, dia latihan juga. Wah, kemudian ada jagoan Jiu-Jitsu, dia latihan juga, ditantangin terus untuk supaya dia berhasil. Jadi kelemahannya orang di dalam bisnis, kalau ditanya tadi, apa sih yang membuat mereka gagal? Karena tidak bangkit lagi. Karena tidak mau berantem lagi, karena mereka tidak mau fight lagi, gitu, tidak mau bangun lagi. Karena merasa kalau dipukulin itu, aduh sakit gitu. Atau kalau gagal, aduh aku gagal gitu ya. Di dalam bisnis, memang pada waktu saya ngalami ya tidak enak banget gitu. Waduh gitu ya. Tapi itu proses belajar. Jadi 7 resep sukses anti gagal, kalau boleh kita belajar 1 selesai, yaitu keyakinan bahwa Anda tidak ada kata gagal, yang Anda hanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses ya kita belajar, kalau sudah sukses kita tetap belajar. Karena dengan kita cukup rendah hati belajar, di kemudian hari kita akan menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat. Tapi kalau Anda tidak cukup rendah hati, kalau Anda jualannya cuma dengki saja, ya Anda akan belajar kedengkian gitu. Yang murid-murid Anda juga akan dengki juga. Jadi yang dijual adalah dengki gitu ya. Ada loh orang jual dengki gitu ya. Nah, itu. Semangat aja deh. Jual ilmu pengetahuan deh. Jual pengalaman deh. Jual ketidakberhasilan saya deh. Loh saya kan cerita, share, ini lo tidak berhasil begini. Partneran model begini akhirnya kena tipu. Nah kemudian yang kalau begini duitnya bukan kena tipu. Ongkos sekolah. Kalau kena tipu kan rasanya tidak tipu. Senang nih. Jadi buat Anda yang mungkin pagi hari ini lagi merasa, aduh aku nggak mau mencoba lagi untuk berbisnis karena jera ditipu dan sebagainya. Tapi tadi Patung memberi sebuah pemahaman dan sudut pandang yang berbeda. Ketika kita mungkin harus menanggung hutang karena ditipu dan sebagainya, itu adalah ongkos belajar. Oke, ini jadi justru menyenangkan kita dapat sudut pandang yang seperti ini, menghibur, begitu menguatkan. Oke, kita akan buka nanti lagi resep-resep yang lain supaya lengkap 7 resep anti gagal ini yang membuat kita benar-benar siap bertarung. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk pagi hari ini bersama dengan Pak Tung Desemwaringin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, Anda pagi hari ini bisa bergabung bersama dengan kami, bisa sampaikan pertanyaan juga, dan ikut menyapa, ikut berbincang sesuai dengan topik kami 7 resep sukses anti gagal. Ada nggak sih di antara Anda yang mungkin boleh nanti beberapa share yang Anda sampaikan kita bacakan atau kita bahas ya. Berapa kali Anda pernah jatuh terus sudah gitu bangun lagi. Dan Anda sepakat nggak sih tadi dengan apa yang di awal disampaikan oleh Pak Tung ya, bahwa kesamaan dari orang gagal itu salah satunya adalah begitu dia jatuh dia nggak mau bangkit lagi. Udahlah ya, kayaknya enakan tikubangan nih gitu ya. Ngapain bersakit-sakit lagi, ditonjok lagi, dihajar lagi, enggak deh gitu ya, udah nggak mau lagi. Nah, apakah seperti itu yang Anda rasakan? Sama, silakan Anda boleh share ya. Dan juga ajukan pertanyaan ke 0812 11 12 959. Dan juga boleh update pagi ini Anda mendengarkan siaran kami melalui apa sih? Melalui streaming kah? Atau melalui FM radio di kendaraan Anda? Atau Anda sudah standby di rumah? Di kantor ya. Silakan Anda boleh share ke kami. Patung, kita
Sambung Yes. lagi 7 resep sukses anti gagal. Tadi yang pertama sebenarnya sudah sedikit sepintas dibahas ya soal keyakinan bahwa kalaupun jatuh ya aku bangun lagi gitu. Mungkin kita bisa mulai resep-resep Jitu-nya ini ya, resep anti gagalnya. Silakan Patung. Dengan senang hati. Jadi teman-teman, 7 resep sukses anti gagal itu adalah dimulai nomor 1 tadi. Keyakinan bahwa kita tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Kalau Anda jatuh dan tidak bangkit lagi, ya pastilah berarti Anda selesai gagal. Sebelum Anda menyerah untuk tidak bangkit lagi dan Anda terus-menerus bangkit, tentu saja Anda berhasil itu tadi. Jadi nomor 1 keyakinan, tidak ada kata gagal. Yang kedua, kalau 7 resep sukses anti gagal itu, setelah Anda kata-kata bahwa tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Kalau Anda belum sukses, Anda belajar. Kalau sudah sukses, tetap belajar. Cukup rendah hati untuk terus maju dan terus belajar. Ini sangat-sangat penting, nomor 1. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah bahwa kita tuh harus mempunyai goal. Goal itu menjadi kompas. Goal itu ditentukan bukan hanya satu alasan emosi, tapi alangkah baiknya alasan yang namanya otak manusia kita. Maksudnya apa otak manusia kita? Jadi secara kita sadar, secara sistematis, kita bukan hanya cari goal-goal yang nikmat jangka pendek, tapi goal jangka panjang, begitu ya. Namanya berpikiran panjang itu tadi. Goal harus apa? Harus SPTM, sekali lagi. Harus spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kalau saya bilang goal harus spesifik, tidak ada yang istilahnya namanya goal yang tidak jelas mudah dicapai. Misalnya, saya kepengen suami yang ganteng, ukurannya apa gitu ya. Kalau ukurannya harus tingginya minimal 180, pakai kacamata, kan sudah nyarinya gampang. Nah, kalau Anda tidak spesifik, saya mau cari suami yang kaya, lah celaka. Kaya itu definisinya apa? Banyak artis yang terjebak, sekali lagi, kalau saya salah tolong diralat gitu ya. Banyak artis yang terjebak, kepengen dapat orang kaya, bukan hanya artis sih, banyak orang gitu ya. Wih. Ya pokoknya yang kaya lah gitu, tapi begitu ditanya kaya apa gitu, ya kaya gitu. Nah, enggak ada definisi. Semakin spesifik semakin mudah. Kalau Anda bilang, oh saya kaya itu berarti mobilnya keren, ganti-ganti terus gitu ya. Nah ternyata begitu orangnya ganti-ganti terus, ternyata karyawan showroom mobil gitu ya. Mungkin ya, jadi mobilnya ganti-ganti. Ya kan, ganti-ganti kan ya gitu. Ternyata jadi misalnya, oh saya senang kalau mobilnya pokoknya BMW berarti orang kaya. Lu BMW sama Kijang bisa ada yang mahal Kijang, woi, insap boy gitu ya. Karena banyak wanita nggak ngerti merek gitu ya, nggak ngerti harga mobil. Yang penting mereknya BMW, yes, berarti kaya. Padahal BMW kuno lebih murah daripada Kijang baru gitu. Nah, tapi sekali lagi perhatikan teman-teman. Jadi punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Kemudian yang kedua kita punya goal yang SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kalau goal Anda tidak menarik, yang sering saya share begitu ya, orang punya goal, oh saya harus punya uang, setiap bulannya harus punya penghasilan 200 juta. Nice, tapi tidak cukup menarik. Emosi Anda tidak kuat gitu ya. Jadi goal ini adalah kombinasi jadi otak modern sama otak simpanse kita. Otak monyet kita, otak mamalia kita yang mempunyai drive. Nah setelah Anda setting dengan ini, Anda kasih drive harus menarik. Menarik itu seperti apa sih? Menarik itu persis seperti misalnya yang sering saya share. Ketika Anda kepingin kaya, kenapa Anda harus kaya? Kayanya jelas, income-nya berapa, pasif income-nya berapa. Saya ulangi ya, bukan hanya income-nya aja. Income-nya berapa, pasif income-nya berapa, portfolio income-nya berapa. Saya kemarin bergaul, tadi tuh dikatakan oleh Mbak Ola, bahwa kita harus bergaul dengan orang-orang yang dahsyat gitu ya, jadi supaya kita semangat. Kalau Anda bergaul dengan penjual dengki, nanti Anda ikut jadi dengki terus gitu ya, marah-marah melulu. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang smart, Anda ikut semangat. Saya bergaul dengan Pak Hermanto Tanoko. Saya ngajarin, Anda perhatikan aktif income Anda dan pasif income Anda. Pak Hermanto, Pak Tung pernah ngitungin enggak pertumbuhan asetnya Pak Tung? Yaitu namanya capital gain. Jadi saya tahu bahwa harta saya bisa naik dengan cara salah satunya capital gain, tapi saya enggak pernah ngitungin gitu ya. Saya enggak pernah ngitungin bahwa harta saya ini naik berapa, properti saya naik berapa. Karena properti kalau di laporan pajak kan cuma satu yang namanya itu harga belinya. Sekarang harganya naik berapa? Oke. Jadi, nah saya ulangi ya. Jadi sekali lagi Anda yang nomor 2 ini punya goal yang menarik, misalnya uang, oke. Tapi uang untuk apa? Uangnya ada alasan emosinya, mendadak Anda jadi lebih tertarik. Oh, saya kepengen membelikan orang tua saya naik mobil. Dan saya pengen ngirim, wah itu yang alasan lebih emosional lagi. Ngajak orang tua saya naik haji. Dan naik haji antrinya banyak loh ya.
Terus ONH plus, 270 juta sekali berangkat satu orang. Orang tua 2 ya sudah 540 juta. Nah, dengan Anda dengan 1 miliar sendiri sekali berangkat. Luar biasa. Nah, terus kemudian Anda bayangkan orang tua Anda tadi nyium hajar aswad dan kemudian nangis dan kemudian terharu gara-gara anak saya sukses dalam kehidupannya. Nah, alasan jadi goalnya jauh lebih menarik, lebih emosional. Goal secara akal sehat buatin yang spesifik, positif, tertulis dan menarik. Nah, kalau saya bilang positif itu gimana? Ternyata otak bawah sadar kita yang fungsinya, otak bawah sadar ini penting sekali. Fungsinya otak bawah sadar ini adalah 100, jadi kalau kita 100% itu tadi bawah sadar kita itu 55-88% sendiri. Itu tidak mengenal kata yang tidak negatif. Saya tidak mau miskin, Anda jadi miskin. Saya tidak mau gagal, Anda jadi gagal gitu. Jadi benar-benar sekali lagi kalau Anda punya goal itu tadi selain spesifik, jelas, kemudian positif, kemudian tertulis. Ada yang menarik, begitu tertulis itu seperti komitmen, kontrak dengan alam semesta begitu ya. Ketika Anda tertulis, terus kemudian menarik, Anda kasih alasan emosional, wah itu kemungkinan gagalnya lebih kecil gitu. Jadi bukan kemungkinan harus belajarnya lebih kecil, kita harus selalu untuk belajar. Nah, tambah lagi gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga, goal itu bukan 7 resep sukses anti gagal. Nomor 1 tidak ada kata gagal, keyakinan. Yang ada hanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses, belajar. Sudah selesai sebenarnya sudah anti gagal ini. Kemudian yang kedua adalah punya goal yang SPTM, spesifik, positif dan tertulis. Kemudian yang ketiga adalah yaitu punya alasan sangat kuat. Ternyata yang menggerakkan manusia itu adalah alasan sangat kuat. Maksudnya alasan sangat kuat. Gini loh, motivasi itu timbul hanya otak manusia cari nikmat menghindari sengsara. Saya ulangi ya, manusia itu motivasinya hanya cari nikmat menghindari sengsara. Nah, untuk itu, kalau tadi nikmatnya kan sudah menarik kan, tadi kan yang SPTM tadi M-nya kan menarik, itu sudah nikmatnya. Kenapa alasan sangat kuat yang kedua ini digenjot lagi? 80% otak kita menghindari sengsara. Jadi painfulnya apa? Kalau Anda bisa mengimajinasikan bukan hanya menarik, tapi kalau tidak take action toward your goal, tidak ambil langkah menuju ke arah impian Anda tidak satu lagi yang namanya istilahnya mencapai, ada something yang painful luar biasa. Makanya salah satu jurus alasan sangat kuat itu apa sih? Public commitment. Ada orang kepengen berhenti ngerokok di Las Vegas sana. Dia jengkel, dia pemiliknya tempat perjudian. Dia pasang yang namanya spanduk besar. Nama saya John begini. Mulai tanggal hari ini, saya berhenti ngerokok. Apabila sampai 6 bulan ke depan, Anda melihat saya ngerokok, siapapun Anda, saya janji, Anda saya kasih $1 juta. Kira-kira berhenti nggak? Berhenti. Nggak mau lah, kasih $1 juta. Keluarin $1 juta. Demikian juga Anda kepengen langsing. Sudahlah, cara langsing, Anda pengen langsing. Nah, ada yang pengen langsing, ini saya di Instagram juga, teman-teman juga di YouTube, teman-teman juga yang ada di jaringan Smart FM, Anda pengen langsing. Kalau Anda pengen langsing, tulis saya mau. Ini kan teknik bagaimana pembicara bisa melibatkan audiens di dalam dunia online hari ini. Anda mau langsing, wah ini banyak yang mau. Saya oke, mau langsing. Nah, kalau Anda mau langsing, Anda pergi ke pelangsingan. Anda bayar berapa? Anda bayar 50 juta, Anda bayar 70 juta. Langsing. Oke. Tapi kalau dibalik begini, Anda datang ke notaris atau datang ke Tung Desem Waringin, Anda tanda tangan kontrak, duit Anda bawa dulu 50 juta. Kalau saya sebulan tidak turun 2 kilo, sebetulnya turun 4 kilo masih wajar gitu ya. Anda yang wajar aja, sebulan tidak turun 2 kilo dan tidak nimbang, maka uang ini 50 juta kasih dulu. Nanti uangnya boleh Pak Tung ambil atau notaris ambil. Langsing nggak? Ya langsing. Kalau Anda takut jadi painful ini luar biasa motivasi untuk manusia. Jadi ketika Anda kepengen sukses, nah tadi public commitment, kemudian yang kedua, apa yang Anda lakukan? Tadi, jadi salah satunya ada bobot, loh Pak, seorang konglomerat 50 juta, setiap kali makan aja, sekali makan bisa 50 juta, jadi dia damai-damai aja. Bagi dia tidak painful, ketika dia tidak painful enough, tidak punya alasan sangat kuat untuk langsing. Loh Pak, saya painfulnya $1 juta, taruh $1 juta. Oh tidak langsing, mesti langsingnya. Oke, kalau uang tidak painful, contohnya saya pergi ke kota Medan, halo yang dari Medan, hai Medan, begitu ya. Ternyata di kota Medan, ini yang menarik. Saya pada waktu di kota Medan, itu ada satu wanita, duduk makan bakso gemuk gitu. Kemudian, Pak saya kepengen langsing caranya gimana? Saya cuma tanya aja, nah ini yang painful. Saya tanya cuma ngomong,
kamu makanan apa yang masuk ke mulut pasti muntah? Durian, bagi dia durian. Kan ada orang sendiri-sendiri. Kalau saya suka gitu ya, tapi dia durian muntah. Oh gini aja deh, 3 bulan lagi saya datang di sini, kamu kira-kira turun berapa yang wajar? Wah ya 2 kilo Pak, boleh 2 kilo. Jadi turun 6 kilo ya. Oke, 3 bulan lagi saya ada jadwal pergi ke Medan, Anda turun 6 kilo. Kalau tidak turun 6 kilo, Anda kamu makan durian. Oke Pak, oke. Langsung karena Anda punya alasan sangat kuat. Ada jurus-jurus membuat Anda punya alasan sangat kuat. Contohnya Karena lagi. menghindari sengsara tadi itu gitu ya. Iya. Anda komitmen. Jadi Anda beli makanan anjing yang kalengan gitu ya, makanan anjing yang kalengan, pedigree atau apa begitu ya. Dibuka, ditaruh di atas dulu sampai seminggu 2 minggu kan jadi busuk, baunya enggak enak toh. Iya. Iya. Terus kemudian bawalah yang kalengan, bawa yang kan jujurnya nggak bau, tapi masukkan di tas Anda. Terus kemudian atau dikantongin. Begitu Anda makan terlalu banyak dikeluarin, jedet matian. Aku nanti komitmen kalau aku nggak langsing aku makan ini. Jadi langsing. Jadi buat komitmen ya, harus ada komitmen di dalamnya. Tapi komitmen, ada sengsaranya, itu jadi alasan sangat kuat. Itu jurus sukses gagal, keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Yang kedua punya goal yang SPTM, jelas. Tertulis. Yang ketiga, dan punya alasan yang sangat kalau tidak mencapai atau painful luar biasa kalau tidak take action menuju ke arah yang Anda inginkan. Baru 3. Oke. Ditahan dulu penjelasannya Pak Tung, kita jeda sebentar. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat Sonora, kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya menyapa Anda mulai dari Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian juga Pekanbaru, Palembang, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Serpong, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sekitarnya, Depok ya. Kemudian saya beralih ke Anda yang ada di Gorontalo, di Pontianak, di Palangkaraya, kemudian Anda yang ada di Bangka Belitung ya, di Pangkal Pinang. Lalu kemudian Anda yang menyimak kami di Batam, di Bangka ya. Kemudian saya menyapa Anda yang ada di Padang, di Aceh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya pun menyapa Anda yang ada di Lampung, di Bali. Kemudian Anda yang ada di Bandung ya. Kemudian Purwokerto, Cirebon, Solo, dan juga Semarang, serta kota-kota lainnya. Terima kasih buat Anda yang menyimak perbincangan kami pagi hari ini. Silakan Anda sambil boleh update Anda mendengarkan kami saat ini, mendengarkan melalui apa sih? Melalui streaming kah? Melalui YouTube kah? Anda menyaksikan kami karena kami juga sedang live YouTube channel Smart FM. Atau Anda mendengarkan kami melalui FM radio di mobil karena Anda sudah mulai kembali beraktivitas di masa new normal ini. Mengingatkan Anda, barangkali banyak yang di masa-masa pandemi COVID-19 kemarin mungkin meratapi gitu ya, kayaknya hidup udah selesai banget gitu. Nah, pagi ini kita diingatkan mengenai 7 resep anti gagal. Sudah ada 3 resep yang disampaikan, kita mau beralih supaya kita kekejar, nanti kita gali lebih dalam lagi. Saya sendiri banyak sekali ingin saya tanyakan kepada Pak Tung begitu. Tetapi kita masuk dulu yang keempat nih, resep yang keempat anti gagal itu apa sih Pak Tung? Silakan. Jadi 7 resep anti gagal yang keempat itu adalah kita itu MBBKM. Maksudnya apa? Jurus untuk namanya naik lift ataupun naik pesawat atau naik helikopter. Jurus yang sangat cepat, termasuk paling cepat. Itu adalah ketika kita jurus keempat ini. Yaitu apa? M, mulailah Anda menemukan di mana orang-orang yang sukses di bidang yang Anda ingin sukses tadi ada. Kemudian B, Anda bergaul dengan mereka. Supaya mereka senang bergaul dengan Anda, caranya bagaimana. Kemudian yang ketiga, B-nya lagi adalah belajar dari mereka. Caranya tanya gimana supaya mereka keluar ilmunya. Kalau Anda nonton Instagram live saya ataupun Instagram TV saya, di mana saya wawancara Sandiaga Uno, wawancara AA Gim, wawancara kemarin Pak Hermanto Tanoko, ikut ya di tungdesemwaringin.tdw. Anda lihat cara saya tanya, seringkali saya tanya di caranya ngekrut, caranya mempertahankan. Terus kemudian caranya ngasih saham, caranya supaya orang loyal, caranya ngetes supaya kita tahu bahwa dia itu istilahnya orangnya bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Terus prinsip-prinsip sampai cara menyelesaikan dengan damai gitu. Yes, jadi mengeluarkannya gimana misalnya begitu menyelesaikan dengan damainya. Saya tanya sangat detail untuk membongkar rahasianya dan
MBBKM jurus keempat. Bagaimana Anda menemukan orang-orang yang sukses? Bagaimana supaya mereka mau bergaul? Pak Tong kok bisa atau bergaul dengan AA Kim? Bisa sepedaan bareng diboncengin kemana? Pada waktu itu lagi ngetop-ngetopnya AA loh. Saya bilang ya karena AA Kimnya rendah hati sekali gitu. Jadi, kok Pak Tong bisa ketemu dan bergaul dengan Pak Hermanto Tanoko bahkan akhirnya jadi partneran gitu ya. Dan kok bisa dengan yang punya Wilmar caranya gimana? Nah, tapi sekali lagi ini MBBKM. Bagaimana kita menemukan orang-orang itu ada, itu penting sekali ilmunya. Kemudian yang kedua, B-nya supaya mereka mau bergaul dengan kita. B-nya lagi, supaya kita bisa belajar dari mereka. MBB, kemudian K, supaya kita bisa kerjasama dengan mereka. M, supaya kita bisa saling mempekerjakan. M, mempekerjakan orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding kita. Kebayang nggak ketika Anda bangun rumah, Anda harus main sendiri, harus gambar dengan arsitek, Anda bukan tukang batu. Lebih sukses itu bukan berarti hanya lebih kaya. Jadi ternyata orang-orang yang sukses, gitu ya, resep sukses anti gagal, kalau Anda sudah punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar, punya goal yang SPTM, kemudian punya alasan yang sangat kuat, ya ini Anda harus MBBKM. Jadi belajar, bergaul, bekerja samalah dengan orang-orang yang sudah sukses. Ini saya ngajar ini di Financial Revolution, ini detail sekali, nemukannya gimana, caranya apanya, bagaimana, supaya mereka senang dengan bergaul dengan kita, caranya bagaimana. Nah, MBBKM. Terus kemudian yang kelima, ini saya langsung genjot yang kelima ya Mbak Ola ya. Ya, yang kelima. Kalau suruh milih, misalnya 7 resep sukses anti gagal, 2 resep sukses anti gagal, 3 resep sukses, 5 resep sukses. Ujung-ujungnya cuma 1 doang yang saya pilih. Apa itu? Yaitu adalah take action until become habit toward your goal. Anda harus ambil tindakan sampai jadi kebiasaan menuju ke arah yang Anda impikan tadi. Goal Anda yang nomor 2 tadi apa? Loh Pak Tung, kalau saya tidak punya goal bisa nggak dengan megang satu ini? Bisa. Pak, saya tidak punya strategi, saya tidak pernah MBBKM. Saya yang keempat tidak punya, Pak, saya tidak pernah membebek kamu. Maksudnya membebek kamu itu bagaimana kita namanya bergaul dan belajar dari orang sukses. Dari orang yang sukses, oke. Ya, Anda enggak, tapi Anda sudah punya kebiasaan untuk jadi langsing. Anda tetap langsing. Anda punya kebiasaan membuat Anda kaya, Anda tetap kaya. Jadi Anda boleh tidak punya goalnya, tapi kalau Anda punya kebiasaannya, Anda jadi kok. Ini penting sekali gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini, jurus kelima ini yang paling penting. Anda take action. No action, nothing happen. Ya jarang-jarang sih kepengen kaya, jarang-jarang mendadak Anda diketokin rumah Anda, tok-tok-tok gitu. Mbak Ola, saya pengacara dari India. Dari India gitu loh. Ternyata Mbak Ola itu punya om orang India gitu kan. Mungkin kan gitu ya. Itu ternyata si siapa itu yang partai yang ketua partai perempuan Grace Natali itu ternyata turunan India, lebih India daripada, tapi seru sekali. Misalnya, ketok-ketok Mbak Ola, saya ini pengacara dari India, apa betul namanya Anda gini, terus kemudian setelah dikonfirmasi semua, oh ya, Anda ternyata punya om satu-satunya di India, itu kaya raya triliuner, dan mati mendadak tidak punya ahli waris, Anda satu-satunya ahli waris. Lumayan, tapi jarang terjadi gitu loh. Banyak yang Anda harus take action toward your goal. Kejar, boy, gitu ya. Jangan loyo-loyo, bangun, boy, semangat, boy, gitu ya. Jadi jurus kelima ini take action sampai jadi kebiasaan. Kalau Anda sudah kebiasaan, Anda tidak butuh motivasi. Saya ulangi, kalau sudah jadi kebiasaan, Anda tidak butuh motivasi. Bahkan kalau Anda sudah punya kebiasaan treadmill, kebiasaan push up, Anda tidak push up, Anda tidak treadmill, rasanya tidak enak. Ada yang kurang gitu ya, ada yang nggak lengkap gitu. Kurang gitu ya. Nah ini yang nomor 5 ini penting sekali. Sekarang kita nomor 6 ya. Nanti kita bahas. Nomor 6. Nomor 6, kita perlu satu yang namanya peka, monitor, dan lapor. PML, persiapan ML. Nah ini jurus ke-6, PML, persiapan ML. PML itu apa? Jadi peka, monitor, dan lapor. Jadi Anda peka tindakan Anda mana yang mengarah yang Anda inginkan. Anda monitor dari hasilnya seperti apa. Kemudian Anda laporkan action Anda. Saya ulangi. Ketika Anda kepengen langsing, jurus yang paling sederhana adalah nimbang. Jurus paling sederhana nimbang. Itu lebih dari segala motivasi yang lain. Kalau Anda punya habit nimbang, itu dites dari 3.000 sekian. Di buku saya Life Revolution ada yang tentang kesehatan. Itu orang 3.000 sekian wanita ditanya, kamu pengen langsing? Oh iya pengen. Dan 3.000-nya ini pengen langsing semua. 18 bulan kemudian, ternyata orang-orang yang nimbang itu 5 kilo lebih ringan dibanding sebelumnya. Tapi yang tidak nimbang, walaupun dia kepengen langsing, tidak nimbang, tidak rutin nimbang setiap hari, orang-orang yang kepengen langsing nambah 2,5 kilo. Saya ulangi gitu ya. Yang kepengen langsing,
tapi dia melakukan tindakan nimbang setiap hari, itu turun 5 kilo. Sedangkan yang kepengen langsing, tapi tidak nimbang, cuma kepengen 18 bulan kemudian naik 2,5 kilo. Jadi monitor ini penting, apalagi kalau Anda lapor. Kalau Anda, makanya kalau saya dulu talk show begini kan sering bawa ajudan saya, bawa GM saya. Pian turun 24 kilo, yang namanya Pak Dimas, itu sekarang udah turun 17 kilo. Oke. Seru tau pada masuk ke berat badan dia, karena saya suruh lapor setiap hari. Lapor, timbanganmu mana? Lapor, saya tagih setiap hari. Ya, lapor itu memotivasi kita untuk akhirnya harus ada perkembangan dan pergerakan update tiap hari begitu ya Patung ya. Contohnya, jadi ketika Anda action, tentu saja action yang terbaik itu dipotong kecil-kecil kan gitu ya. Tadi dari nomor 5 untuk resep sukses anti gagal tadi adalah take action toward your goal. Take actionnya dibagi. Jadi goalnya masuk akal. Salah satu, Anda kepengen khatam Al-Quran gitu ya, atau kepengen membaca kitab suci Anda, karena kalau di Al-Quran kan judulnya nomor 1 kan Iqra, bacalah gitu ya. Tapi banyak orang mengaku beragama Islam tapi tidak pernah baca Al-Quran gitu ya. Cuma dengar dari orang lain, cuma gini, jadi salah arti. Sama juga, orang ngaku Kristen juga tidak pernah baca kitab sucinya. Ya, kitab suci gimana sih gitu. Atau ya lumayan lah, saya sudah 4 putaran gitu ya. Tapi sekali lagi, GM saya, itu pada waktu mau membaca kitab suci gitu ya, Kang Fuad sama Pak Diki M. Sidik. Bagaimana? Ya saya bilang kamu tentukan goal. Ternyata dia punya cara dibagi, dipotong. Pak ini lebih masuk akal dibanding baca setiap hari 1 Juz itu lebih wajar. Share berikutnya nanti ya, share lagi ya caranya. Contohnya. Patung ditahan dulu penjelasannya untuk satu sesi yang terakhir, nanti kita gali lebih dalam, kita semangat soal peka, monitor, dan lapor ini ya. Dan untuk satu resep yang terakhir, jeda sesaat, Smart Listener dan juga sahabat Sonora tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Baik, pagi hari ini Smart Listener ada tengah menyimak Smart Business Talk. Terima kasih buat Anda yang juga mengupdate kami ya, bahwa Anda kurang jernih mendengarkan siaran kami. Nanti kami updatekan kembali, Anda bisa informasikan, Anda mendengarkannya melalui apa, streaming, FM radio atau apa begitu, dan di daerah mana, supaya kami juga bisa jelas memberikan laporannya ya. Oke, terima kasih buat Pak Arif Hidayat yang berkomentar. Salah satu untuk memudahkan melihat peluang adalah selalu mengidentifikasi resiko dalam setiap aktivitas. Itu komentar dari Pak Arif Hidayat. Mudah-mudahan ini beliau bersemangat pagi hari ini untuk mengidentifikasi resiko. Nah, sebelum Anda mengidentifikasi resiko, mudah-mudahan 6 resep tadi bisa membantu Anda dan membantu kita semuanya. Saya mau jamkan yang ke-6 tadi, peka, monitor, dan lapor. Dan kemudian tadi Patung mengatakan kan coba dibuat goal yang kecil-kecil gitu kan. Nah mungkin supaya kita terampil, bagaimana saran dari Patung untuk membuat goal yang kecil-kecil tadi, dan waktu kita monitor, waktu kita lapor, waktu kita peka, ini bisa menjadi sebuah sinergi gitu loh. Kadang-kadang kita malu juga mau lapor, aduh belum turun-turun juga nih berat badan gitu kan. Itu contoh. Atau ini belum beranjak juga nih dari bisnis, ini masih begini-begini aja, belum ada perkembangan gitu. Gimana Pak? Ya, ini jadi teman-teman, nih jadi kita ketika mau membagi, jadi kalau goal itu yang paling mudah take action until become habit, kan nanya caranya supaya jadi become habit. Ini nomor 1 atomik dulu. Atomik itu hal kecil dulu. Ketika Anda kepengen push up-nya sekali aja. Ketika Anda pengen nimbang, atomik, beli timbangan, langsung perintahkan, langsung Anda beli timbangan, taruh timbangan. Jadi kita mempermudah supaya jadi kebiasaan itu selain dipotong kecil-kecil langkahnya, Anda permudah. Contohnya yang tadi saya bilang, Anda mau khatam Al-Quran tadi ceritanya itu yang GM saya pada waktu itu 2 GM lagi mau sambung, gitu. Nah, apa yang dilakukan pada waktu pas puasa lagi? Dia bilang sehari kan sembahyang 5 kali, 1 kali sembahyang 8 halaman, jadi 4 lembar atau 8 halaman itu, dan harus saling lapor. Setiap selesai sembahyang, ketemu lapor. Pagi hari ketemu. Tadi kamu jam 4 pagi subuh sudah belum? Sudah nih, belum. Ayo baca, utang suruh baca langsung. Nah dengan demikian peka, monitor, lapor, dan langkahnya kecil-kecil. Kalau Anda baca 1 juz itu ada yang panjang sekali, jadi seringkali orang merasa berat. Jadi dipotong kecil-kecil, jadikan atomic habit dan lapor. Kalau tambahin alasan sangat kuat tadi, Anda langsung keluar motivasinya.
public commitment. Ini ada yang datang terlambat, Pak, supaya termotivasi gimana? Ya tadi toh, goalnya SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kemudian alasan sangat kuat, painfulnya apa, sakitnya apa, luar biasa kalau Anda tidak take action ataupun tidak mencapai impian Anda. Wah, itu otak mamalia Anda bergerak, Anda kan jadi lebih seru, lebih semangat, lebih dahsyat begitu ya. Jadi potong kecil-kecil, mulai atomic habit, satu dulu aja. Kalau Anda lagi malas, satu aja. Dan Anda permudah, maksudnya permudah itu ya, jangan pagi mau lari pagi gitu ya. Bangun tidurnya pakai kaos kaki aja dulu, kemudian sepatunya taruh di sebelah ranjang. Jadi bangun tidur sudah ada sepatu dan langsung pakai langsung jalan. Dan ada prinsip 1 2 3 go. No, yaitu 1 2 3 go itu apa sih? Anda tarik nafas panjang, lagi males loh. Anda bilang 1 2 3 go, langsung pokoknya berdiri. Itu Anda kan jadi take action. Sampai di habit, sudah jadi habit, Anda sudah tidak. Malah kalau Anda tidak sikat gigi, coba kalau Anda tidak sikat gigi, rasanya gimana? Yeay. Nah, nggak enak, otomatis Anda bangun langsung sikat gigi. Padahal sikat gigi yang terbaik adalah malam hari sebelum tidur gitu. Bersihnya lebih lama gitu ya. Tapi kalau tambah selesai makan pagi, sikat gigi lagi lebih jelas. Tapi sekali lagi, Anda kalau sudah jadi habit, Anda tidak sikat gigi, enak nggak? Nggak enak. Anda kan merasa sangat nyaman ketika Anda sikat gigi itu. Jadi begitu jadi habit, sudah dahsyat. Peka, monitor, lapor. Tindakan potong kecil-kecil, atomic habit dulu, yang penting 1 kali aja. Nggak usah mau push up 100, males. Sekali aja, kalau lagi males, sekali aja. Begitu sekali Anda ambil posisi sekali, set, mendadak sekali, mau enak, ya enggak, beng. Ajar nanti. Mendadak akhirnya nambah begitu ya, dari yang sekali jadi 2 kali, dari yang 2 kali, lama-lama 5 kali gitu, lama-lama bertambah begitu ya. Dan kasih kenikmatan, maksudnya kasih kenikmatan itu apa? Jadi kemenangan-kemenangan kecil dirayakan. Wah, misalnya sudah, sudah 10 kali, yeay. Seperti saya dulu naik Gunung Rinjani. Wah, naik gunung pertama adalah Bromo, gunung kedua Rinjani langsung. Tapi latihan dulu, men. 90 kali squat, kali 3 bisa aja. Jadi sudah latihan gitu, exercise. Dan sebenarnya kalau naik gunung itu bukan hanya Anda treadmill latihan paru-paru Anda, no. Tapi Anda latihan squat, latihan gini. Nah, saya pada waktu itu sudah mulai rayakan. Saya pakai jam yang ngukurin ketinggian. Begitu naik 50 meter, rayakan dulu. Yeay! Oh, keren banget. Dan jadi rayakan setiap pencapaian. Jadi kadang bahkan untuk hal-hal yang kecil pun perlu kita rayakan gitu ya, sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada diri sendiri begitu ya. Yes, dulu. Ya. Yes, mohon maaf karena waktu kita tinggal 5 menit. Boleh kita beralih ke yang ketujuh? Yang ketujuh, 7 resep sukses anti gagal ini ya. Kalau di Instagram saya, Anda boleh lanjut sih. Kalau radio kan terus nanti Instagram saya jawabin ya pertanyaan-pertanyaan. Yang ketujuh ini adalah persisten dan fleksibel. Sekali lagi, yang ketujuh apa? Persisten dan fleksibel. Maksudnya apa? Persisten terhadap impian Anda, fleksibel terhadap caranya. Oke. Ya. Banyak orang kaku sekali hanya dengan satu cara. Kalau di dalam bisnis saya kan cerita seringkali Samsung itu dulunya perusahaan mie instan. Nintendo yang untuk game itu dulunya taksi, dulunya apotek, dulunya jualan kartu, tapi jadi perusahaan game. Jadi fleksibel. Tahukah Anda Lamborghini, kemarin malam saya baru nonton pabriknya Lamborghini begitu ya. Ternyata Lamborghini itu awalnya adalah perusahaan traktor. Jadi mobil keren. Anda tahu Yamaha sepeda motor? Nah itu alat musik, woi, Karputala, simbolnya kan Karputala tuh. Alat musik. Jadi jualan sepeda motor. Jadi sekali lagi saya rangkumkan ya, ini masih tinggal ini 7 resep sukses anti gagal. Nomor 1 adalah kita punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Kita belum sukses, berarti kita harus belajar. Belajar lagi. Kita tetap harus belajar. Nah, kemudian yang kedua, selain itu, kedua kita harus punya goal yang SPTM. Goalnya apa? Spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Ada emosinya. Tadi kenapa kok saya malas, Pak? Karena goal Anda impoten, tidak cukup merangsang Anda. Atau goalnya terlalu berat, sehingga Anda nggak mungkin, ayo cilaka. Goalnya harus spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Yang ketiga, harus punya alasan yang sangat kuat. Apa itu alasan sangat kuat? Sometimes painful-nya apa yang luar biasa kalau Anda tidak take action toward your goal, Anda tidak mencapai impian Anda, itu painful-nya apa? Anda tulis dan Anda imajinasi sampai saya tidak mau. Oh ya selesai. Ya tadi tidak mau langsing, makan.
makanan anjing tadi, waduh, tuh bayar 50 juta, kok bukan hanya bayar, duitnya 50 juta sudah ditaruh, hilang, wah, potong gundul, nah, apa ya, no, ya pokoknya yang seru-seru. Kemudian yang keempat adalah, ini penting MBBKM. Ya, MBBKM. Anda harus menemukan, Anda harus bergaul, Anda harus belajar, Anda harus kerjasama, Anda harus mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses di bidang yang Anda kepingin sukses. Nah, ini yang jurus keempat itu sebenarnya belajar, bergaul, bekerja sama dari orang-orang sukses itu. Yang kelima adalah take action until become habit, sampai jadi kebiasaan toward your goal. Apapun yang Anda butuhkan langkahnya, Anda butuh sehat, Anda butuh tidur yang cukup, oke. Anda butuh minum yang cukup, oke. Anda butuh olahraga, oke. Anda kepingin semangat, bergaul dengan orang-orang semangat, oke. WhatsAppin orang-orang semangat. Cara menjawabnya pun juga semangat. Jadi take action sampai jadi become habit. Kayak saya kalau ada orang ulang tahun, sampai Pak Yusuf Mansur, Pak UYM itu bilang ketika Pak Jokowi ulang tahun kan tetap ucapan ulang tahun saya kan, saya ketik loh panjang lebar. Orang lain ulang tahun selalu saya ketik loh. Semoga semakin bijaksana, sehat panjang, umur, keluarganya harmonis, banyak ML loh. Pak Jokowi juga selamat, semoga banyak ML. UYM-nya, wes apalan Pak Tung, ini pasti ini sudah kebiasaan ngucap. Tapi saya ngucapkan dan saya ngetik. Ketika saya ngucapkan itu sebetulnya doa untuk saya sendiri. Jadi action sampai jadi habit. Jadi ada orang ulang tahun saya ucapin itu sebetulnya doa untuk dia dan doa untuk saya sendiri. Jadi action saya sampai jadi habit. Kalau saya cuma selamat ulang tahun rasanya kok enggak seru. Selamat ulang tahun harus komplit. Nah, kemudian yang take action until become habit, yang keenam apa? Peka monitor lapor. Kalau Anda ada tim yang Anda lapor setiap hari, timbangan Anda, lapor progres Anda, lapor perkembangan Anda, baru jos. Anda kalau tidak take action malu, laporkan action Anda toward your goal tadi apa, gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah persistence dan persisten dan fleksibel. Anda harus persisten untuk impian Anda, fleksibel untuk cara-caranya. Ya. Nih. Oke. Mau tanya apa lagi? Silakan. Oke. Baik, Pak Tung, kita sudah sampai di penghujung, tetapi saya penasaran, ini mungkin dijawabnya dengan singkat untuk menutup perbincangan kita gitu ya. Salah satu kesamaan dari banyak orang yang sukses gitu ya, yang saya temukan dan berjumpa, wawancara dan sebagainya, ternyata punya satu kesamaan, yaitu suka membaca gitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit saja resepnya, 30 detik lah ya, bagaimana supaya kita gemar membaca gitu loh, seperti kayak Pak Tung dan juga yang lain-lain. Rasanya saya nggak pernah ketemu narasumber yang sukses dan orang-orang yang sukses itu yang nggak suka baca gitu loh, sementara kita ini aduh apa sih baca gitu. Silakan Pak Tung, yang terakhir. Jadi kalau Anda kepengen suka baca, yang namanya public commitment untuk sharing, ini anak-anak saya kan saya wajibkan untuk baca supaya dia senang. Sebetulnya dari kecil saya sudah bukunya buku bergambar dulu, bukunya yang lucu-lucu, tapi begitu dia sudah mulai agak dewasa, saya mulai masukkan buku-buku dan saya minta untuk sharing. Satu bab aja, satu hari. Nggak bisa setengah bab, satu cerita. Tapi yang penting Anda harus baca. Pak, dari buku ini saya baca ini. Dan ketika Anda public commitment, Mbak Ola, saya akan baca ya buku 7 Habit. Nanti akan saya share setiap hari, apapun yang baca. Nah besok nggak sharing, Mbak Ola mau saya sharing? Oh mau. Begitu Anda sharing, waduh, begitu aku belum baca ini, lapor kalau Anda belum, waduh, pasti akan baca. 7 resep sukses nanti gagal. Yang nomor 3 apa ya? Ayo, sebentar Pak Ola, saya baca lagi. Nah, baca lagi, mendadak kita jadi semangat baca karena kita semangat untuk sharing. Jadi, karena ada komitmen ingin sharing. Oke, ya, Pak Tung, thank you banget. Minta maaf, waktunya sudah habis, sudah dikasih tanda nih kita ya. Kita nanti lanjutkan lain waktu untuk berbincang, bahkan kita juga sedang merencanakan untuk mengadakan webinar bersama dengan Pak Tung, Smart FM dan juga Pak Tung Desem Waringin. Ditunggu kabarnya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, tetap sehat, tetap waspada, ya, nggak boleh jadi kendor, protokol kesehatannya tetap dilakukan. Pak Tung sehat-sehat. Kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Saya Lanur Lija. Dan Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.
Smart FM Terima presents kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Show.